Iya, Bang Doli, kalau tadi Bang Henry Satrio mengatakan koalisi bisa saja satu untuk di tingkat nasional, tapi kalau untuk pilkada serentak bisa saja berseberangan. Kalau dari Golkar ini apakah sudah siap jika nanti akan berseberangan juga dengan sesama di koalisi Indonesia Maju? Saya kira narasinya bukan begitu ya yang harus kita kembangkan ya. Pertama begini, bahwa kita kan di dalam menghadapi pilkada ini, tentu pertama kali yang kita pertimbangkan adalah apakah tokoh-tokoh yang kita usung itu membawa kebermanfaatan atau kebaikan, membawa perubahan terhadap daerah itu atau tidak. Jadi pasti kita mengusung kader-kader terbaik kita gitu, setiap partai politik gitu. Nah, yang kedua tadi, judul besarnya adalah semua ingin menang gitu. Jadi dengan harapan, dengan asumsi, dengan tokoh yang terbaik yang kita usung, maka kemudian itu memungkinkan untuk mendapatkan respon positif dari masyarakat dan mempunyai akseptabilitas, kemudian elektabilitas yang bagus, dan itu menjadi peluang untuk menang. Nah, itu saya kira semua prinsip-prinsip yang semua partai politik pasti akan pegang soal prinsip itu. Nah, bahwa Pilkada 2024 ini memang agak berbeda. Berbedanya adalah karena waktu Pilpres, Pileg itu berdekatan dengan Pilkada. Jadi kita punya cerita-cerita indah, cerita manis ya. Misalnya kami di Koalisi Indonesia Maju ya punya success story mengantarkan Pak Pak Prabowo dan Pak Gibran menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Nah, kami sudah sepaham, kami sudah sepakat sebisa mungkin ya kerjasama politik atau cerita indah yang pernah kita bangun sama-sama di Pilpres itu kita rawat selama 5 tahun ini ke depan menghadapi event pilkada, event apa saja termasuk event pilkada. Nah, jadi sebisa mungkin kita bisa bekerja sama, alhamdulillah. Tapi kalau kemudian nanti akhirnya punya pilihan ya antara kita misalnya punya kader terbaik, Gerindra punya kader terbaik, partai lain juga punya kader terbaik gitu. Tentu tadi apa yang disampaikan oleh saudara Henry Satria bahwa ya pilkada ini nggak bisa dijiplak bulat-bulat ya konstelasi politik nasional itu dijiplak bulat-bulat ke daerah belum tentu bisa persis sama karena kepentingannya berbeda, situasinya berbeda, dinamikanya berbeda. Bahkan yang paling gampang hasil pileknya pun berbeda, kursinya itu beda-beda gitu. Jadi nggak selamanya bisa disamakan. Nah, Oke. oleh karena itu posisi Partai Golkar ya sebisa mungkin kami akan menjaga kebersamaan ini. Tapi Oke. kalaupun misalnya pada akhirnya masing-masing partai politik dalam kim ini punya kalkulasi sendiri-sendiri, ya ini yang saya katakan, ya kita fastabikul khairat aja, berlomba-lomba dalam kebaikan, kan Oke. gitu. Ya. Misalnya contoh ya, kayak di Banten ya, kami punya Airin, apa namanya, kemudian teman Gerindra punya Pak Andra Soni gitu. Ini kan all Kim final gitu kan. Jadi ya itu, jadi sesama Kim karena kami menganggap baik saja, Kim ini baik, punya sejarah baik, ya makanya kita berlomba dalam kebaikan saja. Oke. Atau bahasa ketua umum kami itu bertanding untuk bersanding, Baik. kira-kira begitu. Oke, Bang Hensat, jadi akankah menemui kesepakatan atau bagaimana nanti dinamikanya melihatnya nanti? Enggak, saya rasa setiap partai politik sudah cukup dewasa ya menghadapi pilkada ya. Sumatera Barat misalnya, Gerindra itu bersama PKS. PKS Gerindra sudah deklarasi. Golkar ini juga nggak apa-apa. Jadi memang menurut saya sih biasa-biasa aja menghadapi itu. Justru yang menarik adalah bagaimana kita melihat konstelasi di kandang banteng, di kandangnya PDI Perjuangan. Sumatera Utara misalnya, atau Bali misalnya, yang PDI Perjuangannya pasti akan bersama-sama tuh KIM untuk melawan PDI Perjuangan, supaya PDI Perjuangannya nggak terlalu dominan di Bali. Atau Sumatera Utara yang sudah jelas-jelas bersama Bobi Nasution, sementara Edi Rahmayadi yang incumbent ini justru belum punya perahu nih. Sementara PDI Perjuangan bisa mencalonkan sendiri gitu. Jadi kalau yang PDI Perjuangannya dominan, kelihatannya KIM ini satu suara. Jawa Tengah, Bali, Sumatera Utara. Tapi kalau yang lain nanti dulu gitu. Oke. Konstelasi Sumatera Selatan misalnya, itu Golkar juga ada beberapa jago, Gerindra juga ada beberapa jago. Balik lagi misalnya ke Sumatera Barat. Sampai hari ini kan Golkar belum berkomentar, sementara sudah ada Mahyeldi Fasko, yaitu PKS Gerindra. Jadi kalau kemudian konstelasi Pilpres
yang PKS-nya tidak ada di KIM, begitu pilkada bisa berkoalisi dengan Kalau PKS gitu. Kalau gitu Bang Riza gimana? Jadinya Gerindra ke depannya bagaimana ini nanti, khususnya di Jakarta? Singkat saja Bang. Ya, seperti sampaikan tadi Pak Doli bahwa sedapat mungkin kita ingin berkoalisi ya. Namun demikian kan partai masing-masing punya kalkulasi, hitungan, melihat karakteristik, melihat kesiapan kader, dan lain sebagainya. Jadi saya kira tidak mesti sama linear, tidak. Belajar dari pilpres, pilkada sebelum-sebelum tidak pernah linear. Tapi sedapat mungkin akan diupayakan. Terkait beberapa daerah memang menjadi perhatian kami bersama, termasuk di DKI Jakarta. Jadi sekali lagi Jakarta masih punya waktu buat partai koalisi selama 40 hari ke depan. Nanti siapapun yang diusung, kita akan bersama-sama memperjuangkan dan memenangkannya. Oke, baik. Kita akan lihat bagaimana ke depannya. Terima kasih sekali lagi Bang Riza Patria, terima kasih Bang Henry Satrio, dan juga terima kasih Bang Ahmad Doli Kurnia sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan lihat bagaimana dinamika ke depannya. Dan pemirsa, usai jeda, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali bersama Caca Anissa untuk hadir dengan sejumlah informasi. Ada apa Caca? Benar sekali Agita, saat lagi kita akan hadirkan informasi di mana politikus Golkar Yusuf Hamka ini menceritakan mengenai namanya yang digadang-gadang ini masuk dalam bursa pemirsa di Pilkada Jakarta. Selain itu juga pemirsa, informasi mengenai pra peradilan Peggy ini juga menarik untuk kita bahas sesaat lagi.